Oke guys, dalam video kesempatan kali ini gua bakal ngasih kalian tutorial ngedrift RC Pickup 1:16 ini tanpa menggunakan giro ya guys ya. Hanya bermodalkan ban driftnya saja. Oke. Sebelum masuk ke masuk gimana tata cara gimana cara melakukan drift, kalian harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu guys. Nah, syarat pertama biar kalian bisa melakukan drift itu kalian minimal tuh harus propo guys. Kalian harus propo. Minimal ini beli yang kayak gua yang harganya 300.000, jangan yang 100.000. Kalau yang 100.000 tuh belum propo. Nah, kenapa harus propo? Karena ketika kita melakukan drift ada dimana beberapa momentum yang harus kita tuh harus kencang, harus sedang, dan juga harus lambat guys. Itu biar ketika kita melakukan drift itu kita bisa mengendalikannya secara penuh. Nah, terus yang kedua, kenapa juga harus propo? Karena kalau gak propo, nah belokannya ini kan kalau propo tuh bisa dikit bisa banyak. Nah, kita tuh nanti bisa akan menggunakan cara beloknya tuh kita dikit, jadi mengendalikannya tuh lebih luasa. Nah, kalau misalkan yang gak propo kan gasnya langsung pol dan beloknya itu langsung tajam, sehingga tidak bisa melakukan drift, malah akan melintir ya guys ya. Jadi langsung wek gitu, langsung wek, nggak ngeslide gini nging gitu, nggak nging gitu, tapi ngwek. Nah, syarat yang kedua, yang syarat pertama itu harus propo. Syarat yang kedua tuh ban kalian harus pakai ban drift ya, atau ini gua pakai yang paling murah guys. Getau selama gua cari ini yang paling murah, ini harganya 40.000. Kalian bisa cari di e-commerce kesayangan kalian ya. Nanti gua cantumin link pembeliannya buat bannya. Kenapa harus ban drift? Ya biar licin guys. Ketika kita melakukan gerakan drift itu lebih enak karena ya licin, jadi ngeslide-nya tuh jadi lebih gampang. Kalau kalian pakai yang karet tuh susah karena kan dia gripnya kuat kalau karet. Nah, kalau kalian sudah memenuhi itu, baru kalian bisa langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tutorial atau tata cara gimana kita bisa melakukan drift tanpa menggunakan giro di RC Pickup 1:16 ini. Oke, yang pertama ada 3 tahapan guys ya. Yang pertama itu mengambil momentum, yang kedua itu mengontrol gas, dan yang ketiga itu mengontrol manuver ataupun belokan. Nah, yang pertama itu kita menentukan momentumnya guys. Gimana kita tuh harus melakukan istilahnya tuh melintir, harus kepleset atau kayak ngepot gitu. Nah, gimana caranya? Kalau gua pada saat melakukan pertama kali mencari momentum tuh gua harus melakukan gerakan ke kiri, sedikit ke kiri. Nih ya, ini semisal kita mau belok ke kiri. Ini mau belok ke kiri, ngedrift ke kiri. Jadi kita harus ke kiri sedikit, kanan sedikit, baru nge-slide ke kiri. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena yang gua rasain tuh, jadi pas ke kiri nih kita harus mengontrol gasnya juga, jadi dikepotin gitu, kik gitu guys, kayak gini, kik. Nah, jadi dapat momentumnya lebih enak kalau kalian tuh pemula guys ya. Gue juga sama sih pemula. Nah, ataupun kalian bisa kalau misalkan kalian udah lumayan gitu ya, udah kena nih feelingnya, kalian bisa. Kalau misalkan mau belok ke kiri, kalian bisa pakai 2 ketukan aja guys, kayak kanan, dikepotin kanan, langsung ke kiri gitu. Kek gitu. Nah, itu guys ya untuk cara gimana kita mencari momentum guys ya. Dan yang kedua yaitu cara mengontrol gas.
Nah, di sini guys, kenapa gua harus bilang tuh kita RC-nya tuh minimal harus propo dulu. Nah, ketika kita akan melakukan mencari momentum, tentu kita juga harus mengontrol gasnya, guys. Ketika kita mau mencari momentum nih, belok sedikit ke kiri, itu tuh gasnya kan pertama pelan, pelan langsung di gas full biar ngepot ke kiri, ke kanan di full, baru biar ke kirinya juga bisa ngepot gitu, guys. Intinya kayak gitu. Kalian harus bisa mengontrol gasnya. Jadi ketika mobilnya ketika kalian ingin melakukan slide dengan mobil RC kalian, nah kalian pertama tuh harus dengan kecepatan sedang minimal. Nah ketika akan melakukan tikungan, kalian langsung full biar mobilnya ini nge-slide atau ngepot gitu guys ya, ngepot. Nah ketika mobilnya ngepot, itu kalian jangan pada saat ngepot pas mau melintir nih, itu jangan full aja, gak full aja. Jadi harus dientot-entot gitu guys. Apa ya? Jadi ketika ntar kita coba nyalain dulu. Nah guys, jadi ketika mau ngepot gitu ya, mau nikung, kita pelan, kenceng ngepot, langsung lepas gas, langsung gas lagi. Jadi kayak gini, gitu, gitu guys. Jadi kalau kalian langsung misalkan pelan, langsung gaspol gini, nah itu kalian bisa melintir guys, gitu. Sepengalaman gua guys ya. Nah kalau buat mengontrol gas kurang lebih seperti itu guys. Nah selanjutnya yaitu kita gimana melakukan manuvernya, mengendalikan belokan gitu. Apa ya istilahnya, mengendalikan setirnya gitu. Nah kalau kalian sering nonton video drift atau film drift, nah pastinya kalian tahu kalau misalkan mobil drift itu mau belok ke kiri, nah belok ke kiri, kalian pasti ngelihatnya banyak itu ke kanan. Nah itu bener guys. Jadi ketika kita mau melakukan drift nih, kita mau belok ke kiri, gas sedang, gas kenceng dikepotin, itu kita pertama emang banyak ke kiriin dulu, ke kiriin sebentar aja, kayak sedetik atau sedetik kurang. Nah ketika kalian mobilnya ini sedikit ngepot gitu ya, udah mau ngeslide, kalian langsung banting ke kanan guys. Nah itu penjelasan lebih ininya gue agak ngerti, gue juga ya itu mungkin jatuhnya kayak fisika gak sih, gue gak ngerti itu gimana, tapi itu emang kayak gitu guys. Jadi kalau kalian mau belok ke kiri, kalian belok kiri sedikit langsung ke kanan, itu kalian bisa nge-slide. Nah dan kenapa harus propo? Karena dalam beberapa kondisi yang gue alami, kita tuh bisa kita tuh pas nge-slide itu ada beberapa keadaan yang dimana kita harus pol tikungannya ataupun harus sedang, bahkan sedikit juga, itu tergantung keadaannya guys. Seperti itu. Jadi kita mengendalikannya tuh bisa full gitu. Nah segitu aja tentang teorinya. Nah selanjutnya kita akan langsung ke prakteknya guys ya. Let's go. Nah kita sekarang langsung ke prakteknya guys. Nah yang pertama yang gua bilang tadi, yang pertama itu kita harus mencari momentum. Gimana caranya? Seperti penjelasan yang di awal. Pertama kita, kalau misalkan kita mau belok ke kiri guys ya, pertama kita nih dari dekat, kita ke kiri, ke kanan, slide. Nah gitu guys, itu biar kalian lebih enak. Jadi biar biar nyari momentumnya tuh lebih enak kalau kalian awal gitu ya. 3 ketukan kayak tadi, kiri kanan, nah slide gitu guys. Nah yang kedua, kalian paham kan kalau yang kedua? Nah misalkan udah jago, kalian juga bisa 2 ketukan kiri, nah itu bisa. Nah dan yang kedua itu kita harus mengontrol gas. Nah mengontrol gasnya seperti penjelasan di awal tadi, dimana kita pada saat hendak melakukan slide, nah pertama nih kita pelan-pelan kiri,
Misalkan kita mau belok ke kiri, guys ya, kita pelan-pelan kiri kanan gas bentak. Nah, jadi si throttle gasnya tuh kayak nih. Jadi pas hendak udah ngepot nih guys ya, udah ngepot dikit kan gas nih mau belok. Nah, gitu guys. Jadi suaranya tuh ngeng ngeng gitu. Jadi ngeng ngeng gitu guys. Jadi gak langsung full gitu. Jadi kurang lebih kayak gini guys. Nah, seperti itu. Sorry guys ya, ini ngedriftnya agak susah soalnya baterainya agak lemot. Udah gak dicas. Oke. Jadi kayak gitu guys, ngontrol gas. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu cara mengatur kemudi guys ya, kemudi ban depan nih, belok kiri kanan. Nah, ketika kalian hendak, misalkan ini kalian hendak belok kiri guys ya, belok kiri. Aduh, sorry guys. Misalkan kalian hendak belok ke kiri, ngedrift ke kiri. Kalian emang pertama bannya itu beloknya ke kiri, tapi itu cuma sebentar, paling semenit lama banget. 1 detik berapa? 1 detik kurang aja itu mah. Jadi pas kalian mau melakukan slide itu banyak kayak gini nih guys. Banyak tuh kalau kalian mau belok ke kiri, banyak tuh ke kanan hasil akhirnya. Sebaliknya kalau kalian mau belok ke kiri, belok ke kanan, hasil akhirnya tuh banyak harus ke kiri gitu. Emang pertamanya tuh kalian pertama mau nge-slide atau mau ngedrift tuh kalian emang harus beloknya ke kiri biar di kepotinya tuh beloknya ke kiri. Nah, ketika mau ngepot itu langsung banting setir ke kanan gitu guys. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan? Coba kita dari depan ya. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau kalian melakukan drift juga pastikan baterainya full ya guys. Kayaknya yang gue ini udah mau habis, jadi agak lambat. Tuh guys. Nah, seperti itu guys ya, kurang lebih. Itu dari segi pengalaman gua. Jadi kalian harus kalau kalian ingin melakukan drift, syaratnya yang pertama RC-nya tuh harus propo, dan yang kedua bannya juga harus drift. Terus pastikan lantainya licin. Ini gua baru nyoba di lantai ubin guys ya, belum nyoba kayak di semen atau di apa, gua gak tahu itu. Tapi kalau kalian punya tempat seperti itu, kalian coba, dan kalau kalian dapat hasil yang memuaskan, tolong tentukan di kolom komentar guys ya. Nah, setelah kalian memenuhi syarat, kalian juga langsung kalian bisa melakukan trik drift, yaitu dengan 3 cara yang tadi guys. Yang pertama, kalian harus mencari momentumnya. Nah, bisa mencari momentumnya dengan 3 ketukan, kiri kanan kiri slide atau kanan kiri slide gitu guys. Terus yang kedua, kalian harus juga mengontrol gas. Dan yang ketiga, kalian juga harus bisa mengontrol kemudinya guys. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang gua pahami untuk sekarang. Nah, emang kalau kalian nanya, "Bang, itu bisa bikin donat gak?" Bisa guys, gue bisa bikin donat, tapi gak lama, paling cuma 1 putaran doang gitu. Itu dia kelemahan kalau kita gak pakai giro guys. Nah, kalau pakai giro mungkin bisa guys ya, gue juga belum pernah nyoba. Tapi nanti gue coba buat latihan lagi. Bikin angka 8 juga sama guys, bisa, cuman enggak sempurna angka 8-nya gitu. Seperti itu guys, ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya ya kalian bisa mendapatkan rasa have fun dengan biaya yang murah. Giro juga gak terlalu mahal sih guys, sekitar 150 ribuan yang paling murah gitu. Nah, seperti itu guys kalau kalian memiliki budget yang minim. Nah, itu dia. Sekian dari gua, semoga informasi yang gue berikan dan pengalaman yang gue sampaikan kepada kalian itu bermanfaat guys ya. Nah,
Terima kasih yang udah nonton. Like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe guys ya. Biar guanya lebih semangat dalam memberikan tips atau membuat konten tentang RC yang murah meriah untuk kalian. Nah, terima kasih. Sekian. Thank you.